Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman akan menjelaskan mengenai analisis keberhasilan dan kegagalan strategi pemerintah Desa Ponggok dan pemerintah Desa Beji dalam upaya pemanfaatan dana desa. Sebelum masuk ke materinya, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang beranggotakan Amara Filza dengan NIM F1B 091092, Devita Nur Alfianti dengan NIM F1B 091109, Anissa Mafatihul dengan NIM F1B 091112, dan yang terakhir Irsyad Nagara dengan NIM F1B 091102. Studi kasus yang pertama, kami akan membahas mengenai potret Desa Ponggok yang berhasil kelola dana desa. Desa Ponggok merupakan salah satu desa di Kecamatan Kulon Harjo, Kabupaten Klaten. Hingga saat ini, luas Desa Ponggok mencapai 77,23 hektar dan berbatasan dengan Desa Cokro, Kecamatan Tulung di sebelah utara. Secara geografis, Desa Ponggok ini berada di ketinggian 156 dari permukaan air laut. Sedangkan dari segi monografi, desa ini berada pada dataran rendah dengan suhu udara rata-rata 32 derajat Celcius. Desa Ponggok sendiri terbagi menjadi 4 duku, termasuk di dalamnya 6 RW dan 12 RW. Duku tersebut yaitu Duku Umbul Sari, Duku Kiringan, Duku Ponggok, serta Duku Jeblongan. Desa Ponggok ini berada di kaki Gunung Merbabu dan Gunung Merapi. Oleh sebab itu, desa ini memiliki tanah yang sangat subur dan cocok untuk lahan pertanian. Desa Ponggok juga memiliki air yang melimpah serta memiliki beberapa mata air atau yang dikenal dengan umbul. Banyaknya sumber air yang terdapat di Desa Ponggok membuat sistem perairan di desa ini lengkap, mulai dari irigasi teknis, irigasi setengah teknis, irigasi sederhana, irigasi tada hujan, hingga sawah pasang surut. Sedangkan dilihat dari sisi mata pencahariannya, pekerjaan warga sebagian besar adalah sebagai karyawan swasta yang bekerja pada perusahaan air minum swasta yang memanfaatkan sumber air di Ponggok. Selanjutnya kita akan membahas kontribusi BUMDes di Desa Ponggok. Di mana pada tahun 2009 Desa Ponggok hanya memiliki pendapatan sebesar 14 juta rupiah per bulan. Pemerintah desa melakukan upaya melalui BUMDes sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat desa. Usaha BUMDes di Desa Ponggok berupa pemanfaatan potensi alam yang dimiliki desa ini dan berfokus pada sumber daya air yang dikelola menjadi pariwisata bernama Tirta Mandiri. Sebagian wilayah di Desa Ponggok telah diubah menjadi berbagai wahana wisata dengan suasana alam yang masih asri, serta dipadukan dengan budaya dan keaslian alam desa. Dengan adanya BUMDes ini, pada tahun 2016, pendapatan asli desa melonjak hingga mencapai 10,5 miliar rupiah per tahun. Saat ini terdapat 5 faktor keberhasilan Desa Ponggok.
1. Aktor penggerak BUMDes. 2. Karakteristik lembaga. 3. Kepatuhan pelaksanaan BUMDes. 4. Faktor teknologi. Dan yang kelima, keterlibatan masyarakat. Selanjutnya yaitu inovasi Desa Ponggok. Dalam menghadapi kemiskinan, Desa Ponggok memanfaatkan perkembangan teknologi yang semakin pesat untuk mempromosikan wisata melalui media sosial seperti Instagram dan Facebook. Selain teknologi, didukung juga oleh sikap masyarakat dan pemerintah desa yang ramah terhadap para pengunjung. Dengan begitu, upaya Desa Ponggok dalam menghadapi kemiskinan berhasil bertransformasi dari desa miskin menjadi desa yang mandiri. Desa Ponggok juga memiliki website yang berisi informasi desa, layanan kepada masyarakat desa, dan kontak yang bisa dihubungi, serta kabar desa dan jadwal acara yang akan dilaksanakan di Desa Ponggok. Keadaan desa, keadaan sosial, hingga kependudukan telah tercantum pada website Desa Ponggok. Hal ini menunjukkan bahwa Desa Ponggok telah menggunakan media sosial dan jaringan internet untuk memperluas jaringan serta memberikan informasi kepada seluruh masyarakat. Selanjutnya yaitu upaya pemerintah menghadapi kemiskinan di Desa Ponggok. Terdapat 3 upaya pemerintah menghadapi kemiskinan di Desa Ponggok. 1. Program Keluarga Harapan atau PKH. Dan yang kedua, bantuan langsung tunai atau BLT. Dan yang ketiga, penggalangan dana atau charity. Selanjutnya kita masuk ke potret Desa Beji yang gagal kelola dana desa. Desa Beji secara administratif termasuk dalam wilayah Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas dengan luas wilayah 215.817 hektar yang digunakan untuk tanah pemukiman, lahan tanah sawah, dan kolam. Desa Beji merupakan desa yang berbasis pada sektor perikanan, sehingga sebagian besar masyarakat desa bermata pencaharian sebagai nelayan. Desa ini mempunyai 12 kelompok pembudidaya ikan, yang mana mayoritas fokus usahanya pada tahap produksi telur ikan gurame. Eksistensi ke-12 kelompok budidaya ikan tersebut dibuktikan oleh ditunjuknya Desa Beji sebagai sentra percontohan pembudidayaan gurame tingkat nasional. Pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai keberadaan dan kontribusi BUMDes di Desa Beji. Pada tahun 2015, Desa Beji yang berada di Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas, mendirikan BUMDes dengan nama Mitra Sehati. Dengan adanya BUMDes di Desa Beji, diharapkan dapat membantu perekonomian serta meningkatkan pendapatan asli daerah untuk Desa Beji.
Pada bulan Juli 2015, pemerintah desa menyertakan modal sebesar Rp448.300.000 sebagai saham di PT LKM Kedung Mas. Dan pada tanggal 11 Februari 2016, BUMDes memperoleh dividen sebesar 9 juta. Dan pada tanggal 23 Maret 2017 memperoleh dividen sebesar 41.900.000. Kemudian dividen ini dijadikan modal BUMDes untuk melakukan kegiatan yang telah direncanakan. Beberapa rencana program kerja yang akan direalisasikan berjumlah 7 program, diantaranya jasa penyewaan, kampung kreatif, bank sampah, wifi desa, 13 pengembangan sentra telur gurame, pengembangan sistem pertanian terpadu, dan pengembangan material desa. Namun, sangat disayangkan bahwa ketujuh program tersebut hingga saat ini belum ada yang tercapai. Badan usaha milik desa yang seharusnya dapat membantu perekonomian dan kesejahteraan masyarakat malah menjadi sebaliknya. Ketidakpahaman masyarakat dan para pengurus BUMDes membuat ketidaktepatan fungsi BUMDes yang sebenarnya. Badan usaha milik desa yang awalnya didirikan sebagai lembaga bisnis profesional yang diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat sekitar justru beralih menjadi lembaga sosial. Hal tersebut tentu tidak menambah modal yang telah diberikan oleh pemerintah, justru membuat modal tersebut digunakan untuk membantu permasalahan yang ada, sehingga BUMDes tidak berkembang dan tidak memperoleh keuntungan sama sekali. Berikut merupakan laporan keuangan BUMDes Mitra Sati Desa Beji dari tahun 2016 sampai 2020. Jika dilihat dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 hingga 2020 tidak ada transaksi penambahan modal dan keuntungan yang masuk ke BUMDes Mitra Sati Desa Beji. Hal ini menunjukkan bahwa BUMDes tidak berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. Pada kasus yang terjadi di Desa Beji, terdapat beberapa faktor penghambat sehingga menyebabkan gagalnya BUMDes. Yang pertama, pengurus BUMDes Mitra Sehati di Desa Beji tidak paham fungsi BUMDes yang sebenarnya untuk masyarakat dan desa sekitar. Hal ini mungkin terjadi karena kurangnya sosialisasi oleh pemerintah pusat dalam menggerakkan dan mengarahkan para pengurus BUMDes sehingga para pengurus belum paham. Yang kedua, tidak menguasai bidang usaha yang dipilih. Rancangan program yang akan dibuat tidak dipelajari dengan baik sehingga para pengurus sebenarnya belum paham apakah program tersebut sudah sesuai dengan kapasitas dan potensi desa. Yang ketiga, boros akan pengeluaran. Pengeluaran BUMDes dipergunakan untuk hal yang kurang penting. Hal itu membuat pengeluaran modal menjadi tidak terkendali. Yang keempat, tidak adanya laporan keuangan yang jelas. Yang kelima, kurangnya pengawasan dari pengurus BUMDes. Pengawasan dan pengendalian merupakan salah satu faktor pendorong keberhasilan suatu organisasi. Namun, apabila pengawasan ini tidak berjalan dengan baik, maka suatu organisasi akan sulit berjalan. Pada kasus Desa Beji, pengawasan telah dilakukan pada 2 tahun pertama, namun setelahnya sudah tidak ada laporan lagi dari pengurus. Tidak adanya laporan ini mengakibatkan jalannya BUMDes tidak bisa terkontrol dengan baik. Pengurus yang malas dan tidak komunikatif menyulitkan pengawas untuk melakukan pengawasan. Dan yang terakhir adalah kurangnya sarana dan prasarana. Selanjutnya, yaitu upaya pemerintah dalam menghadapi kemiskinan di Desa Beji. Upaya dalam menghadapi kemiskinan di Desa Beji, pemerintah melakukan pembinaan kepada masyarakat tentang proses pengambilan kebijakan dalam pembangunan, pengusulan rencana pembangunan melalui musyawarah desa, dan mendorong partisipasi masyarakat untuk membangun desa. Yakini kurangnya kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakat serta sikap apatis masyarakat yang tidak menghiraukan pembangunan desa.
Selanjutnya itu kesimpulan. Penyelenggaraan pemerintah desa yang berkualitas akan berpotensi mendorong kesejahteraan bagi masyarakat desa dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Dalam mencapai kemandiriannya, desa memerlukan sebuah usaha pembangunan desa. Upaya pembangunan desa tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah desa dengan mengupayakan partisipasi masyarakat hingga masyarakat desa dapat berdaya saing. Hingga saat ini, pemerintah pusat telah meluncurkan berbagai program untuk mendukung kemandirian desa-desa. Dalam hal ini, peran pemerintah desa sangat penting untuk meningkatkan pembangunan desa. Selanjutnya yaitu saran. Dalam meningkatkan pembangunan desa, perlu mengoptimalkan unit usaha BUMN Des yang belum berjalan dengan efektif agar turut berkontribusi dalam membantu dan mempercepat proses kemandirian desa. Perlu diadakannya pembinaan yang lebih intensif dalam mengatasi permasalahan terkait dengan keterlibatan masyarakat serta SDM BUMDes maupun masyarakat yang masih minim. Adakan sosialisasi oleh pemerintah pusat dalam menggerakkan dan mengarahkan para pengurus BUMDes sehingga para pengurus menjadi paham. Perlu meningkatkan koordinasi antara pengurus BUMDes dan pemerintah desa dalam membangun BUMDes agar dapat berjalan dengan lancar. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.